Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini, sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kami boleh menikmati udara yang begitu segar, hidup yang penuh dengan sukacita dan syukur. Kalau sebelum kami melanjutkan tugas tanggung jawab kami di pagi hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman ini akan menjadi penoban dan penuntun kami dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup sebagai keluarga Allah. Rasul Paulus menyampaikan pesan ini saat sedang dipenjara kepada Timotius yang pada saat itu berada di Efesus. Timotius diutus untuk menjadi pemimpin serta mengarahkan jemaat Efesus bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai anggota keluarga Allah. Dalam hal ini, keluarga Allah adalah pribadi yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Rasul Paulus memberikan arahan dan kriteria bagaimana harusnya seorang hidup di dalam sebuah jemaat. Kita semua tahu bahwa keluarga sangatlah penting. Sebab di dalam keluarga kita menerima cinta kasih, kita menerima dukungan dan kerangka nilai bagi tiap anggotanya. Demikian pula Paulus menggambarkan jemaat Allah yang layaknya hidup sebagai sebuah keluarga. Bagi Paulus, orang-orang percaya di semua tempat pada kenyataannya adalah saudara. Saudara di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita dapat melihat bahwa nasihat Paulus tentang keluarga sebagai suatu unit sosial diletakkan dalam kerangka jemaat, yakni keluarga Allah. Kita pun bisa membandingkan kehidupan rohani kita dan kehidupan jasmani kita di dalam kehidupan keluarga. Orang tua menyediakan cinta kasih, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa bertumbuh sehat, bersikap taat dan sebagainya. Semua itu dilakukan dalam kehidupan di dalam keluarga. Dan itu juga bisa diterapkan ketika semua itu dilakukan dalam kehidupan jemaat yang hidup dalam kehidupan keluarga Allah. Paulus menemukan fungsi jemaat sebagai keluarga Allah, yaitu tiang penopang. Bukan hanya tiang penopang, tapi juga dasar kebenaran. Keluarga yang baik akan bertumbuh dengan anggota yang saling menopang. Keluarga yang baik akan bertumbuh ketika anggota keluarga memberikan kekuatan dan dukungan bagi yang lemah, bukan menjatuhkan. Keluarga yang baik harus bisa menjadi tempat yang paling aman ketika anggota keluarganya terguncang. Gereja, keluarga kerajaan Allah harus mampu menjadi hal yang seperti itu juga. Gereja harus berpegangan pada Injil. Keluarga kerajaan Allah harus hidup fokus dalam firman Allah. Karena itulah fondasi hidup. Sehingga ketika mengalami guncangan, ketika mengalami godaan dari luar, hidup sebagai keluarga Allah lah yang akan menopang, menolong, bahkan menuntun untuk hidup tetap sesuai dengan kehendak Allah. Selamat hidup sebagai keluarga Allah. Selamat menjadi anggota keluarga Allah. Yang dimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipercaya untuk menjadi anggota keluarga Allah yang mampu menopang dan hidup dalam dasar kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami diajarkan untuk hidup sebagai anggota keluarga Allah.
Kami tahu tugas dan tanggung jawab kami Tuhan harus selalu melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarkanlah kami mampu menjadi anggota keluarga Allah yang saling menopang, bahkan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kebenaran hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh melanjutkan tugas tanggung jawab kami di pagi hari ini, kiranya firman Allah lainnya yang akan jadi pedoman dalam hidup kami. Terpujilah Engkau di atas segala nama, Engkaulah juru selamat kami yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.